Perkenalkan, nama saya Diana Ayudita. Saya dari Universitas PGRI Yogyakarta dengan program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktik pengalaman lapangan luar sekolah yang saya laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Kondisi lembaga Kantor Urusan Agama ini merupakan kantor urusan agama tertua yang berdiri setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun fungsi KUA adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. KUA Kecamatan Pasar Kemis ini memiliki 10 pegawai yang masing-masing memiliki jabatan. 1 kepala KUA yang merangkap sebagai penghulu, ada 3 penghulu, ada 2 pelaksana yang bertugas di bagian administrasi dan keuangan, ada 4 bagian administrasi pendaftaran pernikahan. Nah, dengan jumlah pegawai tersebut mampu menghandle seluruh pekerjaan yang ada. KUA ini memiliki 3 tipologi. Yang pertama tipologi A. Tipologi A jumlah pernikahannya setiap bulan di atas 100. Salah satunya adalah KUA Pasar Kemis ini. Tipologi B yang jumlah pernikahannya di bawah 100 tetapi masih di atas 75. Dengan 1 kepala KUA, 2 penghulu dan jumlah staf yang disesuaikan. Adapun tipologi C yang jumlah pernikahannya di bawah 75, memiliki 1 kepala KUA, 1 penghulu, dan jumlah staf yang disesuaikan. Syarat pernikahan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun syarat inti dari pernikahan di sini adalah model N yang dikeluarkan oleh kelurahan, yaitu N1, surat pengantar pernikahan yang diperoleh dari kelurahan atau desa, N2, pendaftaran pernikahan, N3, persetujuan calon suami dan calon istri, N4, asal-usul orang tua, N5, surat izin orang tua, dan N6 digunakan jika status janda ataupun duda dengan status cerai mati. Adapun syarat khusus yang ditentukan oleh institusi, misalnya seorang TNI ataupun Polri yang ingin menikah, harus memiliki surat izin komandan atau SIK. Pernikahan luar negeri juga harus ada surat izin dari kedutaan. Setiap KUA memiliki aturan yang sama dengan persyaratan-persyaratan tertentu untuk orang-orang tertentu. KUA Kecamatan Pasar Kemis ini menolak pendaftaran pernikahan yang syaratnya belum terpenuhi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis rutin melaksanakan bimbingan dan konseling pranikah dalam 1 bulan sebanyak 2 kali pada minggu kedua dan minggu keempat di hari Selasa. Nah, kegiatan ini rutin karena berfungsi untuk memberikan informasi tentang tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Untuk bimbingan dan konseling pasca nikah dilakukan jika mendapat pengaduan dari salah satu pihak keluarga yang bersangkutan. Bimbingan dan konseling pasca nikah dilaksanakan dengan cara mediasi oleh pasangan suami istri dan konselor atau orang yang ahli. Sebenarnya untuk bimbingan dan konseling pasca nikah bukan lagi hal yang ditangani oleh KUA. Namun, masyarakat lebih mengenal KUA sebagai wadah untuk permasalahan pernikahan dibandingkan dengan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4. Bidang yang dikerjakan oleh lembaga. Salah satu fungsi Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Jumlah pegawai keseluruhan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis ada 10 pegawai yang dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, dalam kelompok PNS ini memiliki jabatan di bidang 1, pelaksana yang bertugas berkaitan di bidang administrasi dan sirkulasi keuangan. Yang kedua ada fungsional khusus yang tugasnya berkaitan dengan melakukan fungsi sesuai dengan jabatannya, seperti penghulu yang bertugas memeriksa data calon pengantin, menghadiri pernikahan, dan mencatat pernikahan. Yang ketiga ada kepala KUA yang tugasnya memanajemen gerakan kantor sekaligus merangkap menjadi seorang penghulu. Nah, kelompok kedua ada kelompok pegawai non-PNS. Pegawai non-PNS ini bertugas terkait administrasi persyaratan pernikahan. Dalam 1 tahun terakhir ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis tidak menghadapi permasalahan pernikahan yang normal pada umumnya. Namun, permasalahan yang ditemukan adalah pernikahan luar negeri, poligami, pernikahan dengan ketentuan dispensasi pernikahan. Nah, pernikahan ini di bawah 19 tahun.
pencatatan perjanjian pranikah dan pasca nikah, dan pengaduan permasalahan rumah tangga seperti KDRT, perselingkuhan, dan lain-lain. Solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan. Kantor urusan agama termasuk ke dalam ranah keagamaan yang dikhususkan tentang perkawinan dan rujuk. Dahulu memang fungsi KUA adalah menangani nikah, talak, cerai, dan rujuk atau NTCR. Namun saat ini talak dan cerai diurus oleh pengadilan agama, sedangkan KUA hanya mengurus nikah dan rujuk. Nah, dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan KUA adalah dengan pemasangan banner mengenai persyaratan pernikahan agar masyarakat dapat membaca informasi yang dipasang sebelum melakukan pendaftaran, dan juga dengan mediasi bagi pasangan suami istri yang memiliki permasalahan rumah tangga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rancangan kegiatan layanan, bimbingan, dan konseling di kantor urusan agama. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan layanan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan SDM di kantor urusan agama Kecamatan Pasar Kemis, yang menjadi tempat observasi dan wawancara saya adalah perlunya pemberian informasi mengenai peraturan pernikahan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun sasaran layanan ditujukan kepada pasangan calon pendaftar pernikahan yang usianya di bawah 19 tahun dan juga orang tuanya. Teknis pelaksanaan layanan. Layanan yang diberikan. Berdasarkan permasalahan yang sering muncul dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini, salah satunya adalah banyaknya pendaftar pernikahan di bawah umur, belum memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Maka konselor akan memberikan layanan informasi terkait permasalahan tersebut dengan menganalisis faktor penyebab terjadinya pendaftaran pernikahan di bawah umur, yaitu pendidikan dan lingkungan. Pemberian layanan informasi ini mengenai batas minimal usia pernikahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, faktor penyebab banyaknya pernikahan di bawah umur, dampak dari pernikahan di bawah umur, dan usia ideal dalam pernikahan. Adapun tujuan layanan berdasarkan permasalahan di atas. Yang pertama, calon pasangan mengerti dasar hukum yang berlaku tentang perkawinan. Yang kedua, tercapainya kemantapan untuk memenuhi, menerima, dan mengarahkan calon pasangan secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik di lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga. Yang ketiga, mampu memahami dampak positif dan negatif pernikahan di bawah umur. Nah, manfaat dari pemberian layanan ini adalah calon pasangan mengetahui dan memahami dasar hukum tentang perkawinan. Yang kedua, calon pasangan mencapai kematangan, gambaran, dan sikap kehidupan berkeluarga. Nah, selanjutnya ada metode pelaksanaan. Pemberian layanan informasi ini dengan metode ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab yang diberikan kepada pihak terkait. Adapun kebutuhan dalam pelaksanaan layanan yaitu laptop, materi, dan speaker. Keterlibatan pihak lain. Pemberian layanan ini melibatkan kepala KUA dan penghulu. KUA sebagai fasilitator dapat lebih meningkatkan pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan untuk meningkatkan keyakinan calon pengantin dalam menjalani sebuah ikatan pernikahan, serta agar angka perceraian dapat diminimalisir. Evaluasi proses, konselor dapat melakukan penilaian segera dengan format klasikal, yaitu menilai kesungguhan, semangat, dan antusias. Yang kedua ada evaluasi hasil. Konselor dapat melakukan penilaian segera terhadap proses pelaksanaan layanan. Yang pertama ada pemahaman baru apa yang diperoleh oleh konseli. Yang kedua, bagaimana perasaan positif konseli. Yang ketiga ada apa rencana atau tindakan yang akan dilakukan oleh konseli. Yang selanjutnya ada tindak lanjut. Konseli yang membutuhkan bantuan, maka konselor akan segera memberikan layanan sesuai dengan jenis layanan bimbingan dan konseling. Nah, sekian hasil laporan praktik pengalaman lapangan, bimbingan dan konseling luar sekolah yang saya lakukan di kantor urusan agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.